Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kakak-kakak? Tentunya masih tetap semangat ya dalam belajar. Baik, tetap semangat ya. Materi kita adalah Quran surat Ad-Duha. Ya, mapel kita adalah Al-Quran hadis. Babnya adalah Quran surah Ad-Duha. Oke. Surat Ad-Duha adalah surah yang ke-93 di dalam Al-Quran. Jadi, surat Ad-Duha itu menempati urutan yang ke-93 di dalam Al-Quran. Surat Ad-Duha diturunkan setelah surat Al-Fajr. Ya. Surah Ad-Duha termasuk surat Makkiyah. Surah Ad-Duha artinya matahari sepenggalah atau dalam kurung di waktu duha. Seperti kakak-kakak datang ke sekolah, nyampe di sekolah, bel berbunyi, waktunya masuk, kakak-kakak berkumpul, berjajar, ya. Terus janji siswa setelah masuk baru kemudian melaksanakan sholat duha. Jadi artinya di waktu duha. Ya, jangan lupa juga kakak-kakak setiap hari sholat duha ya di rumah tentunya. Oke, lanjut. Nah, sebelum kita mempelajari isi kandungan surah Ad-Duha, mari kita baca surah Ad-Duha bersama-sama. Tentunya kakak sudah hafal dong surat Ad-Duha. Bahkan mungkin di antara kalian sudah ada yang sudah hafal 1 juz 30 sudah hafal semua, juz 29, bahkan ada yang hafal 2 juz ya, Masya Allah. Yuk kita baca bersama-sama surat Ad-Duha dengan bacaan tartil ya, perlahan-lahan ya, tartila. Oke, udah siap kakak-kakak semuanya? Baik, diawali dari ta'awud dan bismillah. Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula walasawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ Shadaqallahul Azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Setelah kita membaca surat Ad-Duha bersama-sama, yuk kita baca dan kita fahami artinya demi ayat per ayat ya. Kita baca yuk. Ayat ke-1 ya, demi waktu matahari sepenggalahan naik ya, seperti tadi ya, waktu duha. Ayat kedua, dan demi malam apabila telah sunyi gelap. Ayat ketiga, Tuhanmu tiada meninggalkan kamu dan tiada pula benci kepadamu. Ayat keempat, dan sesungguhnya hari kemudian itu lebih baik bagimu daripada yang sekarang. Permulaan ya, di awal maksudnya. Ayat kelima,
dan kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu. Lalu hati kamu menjadi puas, menjadi lega, tenang. Akhirnya wahyu yang ditunggu-tunggu turun juga berupa surat Ad-Duha. Ayat ke-6, bukankah Dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu Dia melindungimu. Ya. Nabi kita Muhammad SAW sejak kecil dia tidak tahu bagaimana wajah ayahnya, karena beliau dalam kandungan ibundanya, ya, Bunda Siti Aminah. Dalam kandungan 7 bulan ayahnya berperang, ayahnya meninggal dunia. Jadi Nabi Muhammad tidak tahu wajah ayahnya seperti apa. Jadi beliau sejak dalam kandungan itu sudah menjadi yatim karena ayahnya sudah meninggal. Ayat ke-7, dan Dia mendapatimu sebagai seorang anak yang bingung. Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung. Lalu Dia memberikan petunjuk. Dia itu siapa di sini? Allah. Allah memberikan petunjuk. Ayat ke-8, dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan. Lalu Dia, Allah, memberikan kecukupan. Masya Allah. Ayat ke-9, maka terhadap anak yatim janganlah engkau berlaku sewenang-wenang. Jadi nggak boleh Kak ya berlaku sewenang-wenang terhadap anak yatim. Menghardik, kan ada Al-Ma'un itu ya, dilarang menghardik anak yatim. Menghardik artinya ya sewenang-wenang itu Kak, tidak boleh kita perlakukan seperti itu. Justru harus disayang, ya, karena sangat dosa besar. Ya, masih alhamdulillah kita ya masih ada ayah, ada bunda yang merawat kita dari kecil. Baik, lanjut ya Kak. Ayat ke-10. Dan terhadap orang yang meminta-minta janganlah engkau menghardiknya. Sama berarti ya dengan anak yatim, tidak boleh sewenang-wenang, ya, tidak boleh menghardik. Orang yang meminta-minta juga tidak boleh kita kasar terhadapnya. Kalau kita ada uang, ada apapun, ya, yang kita punya seadanya, punya apapun itu, berikanlah dengan ikhlas, ya, tanpa harus berkata kasar gitu ya, mengejek, itu tidak boleh. Berikan ikhlas karena Allah, ya, karena Islam tidak mengajarkan demikian. Islam itu mengajarkan akhlak yang baik, ya. Baik, lanjut ayat terakhir yaitu ayat 11. Dan terhadap nikmat Tuhanmu hendaklah engkau nyatakan dengan bersyukur. Barang siapa bersyukur kepada Allah, maka Allah akan menambah nikmatnya. Masya Allah. Baik, setelah kita tadi membaca artinya, ya, artinya dari ayat 1 sampai 11 sudah kita baca bersama-sama. Nah, sekarang isi kandungannya. Ya, sedikit Ustazah akan menjelaskan di sini. Untuk selanjutnya nanti Kakak pelajari lebih dalam ya di buku itu. Fahami, hayati, ya, kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik. Isi kandungannya, yang pertama adalah surah Ad-Duha diturunkan pada kekosongan turunnya wahyu atau disebut fatratul wahyi. Nah, karena kekosongan tidak ada turunnya wahyu, wahyu itu tidak turun-turun, makanya dinamakan fatratul wahyi. Jadi kekosongan turunnya wahyu, artinya itu Kak ya. Selanjutnya, karena inilah orang-orang kafir itu mengejek Nabi Muhammad SAW. Ya, mereka mengata-ngatain, mengejek Rasulullah. Nah, mereka menyebar fitnah bahwa Nabi Muhammad ditinggalkan oleh Allah. Padahal tidak. Allah tidak meninggalkan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu gelisah gitu Kak ya, dan pergi ke Gua Hira dengan harapan dapat menerima wahyu lagi. Nah, ketika orang-orang kafir mengejek Nabi Muhammad, Allah membantahnya dengan diturunkannya surat
Ad-Duha. Jadi secara singkat seperti itu Kak, ya. Untuk lebih jelasnya lagi ya, kalian baca bukunya baik-baik ya, dihayati dan diamalkan ya. Menghardik anak yatim itu tidak boleh kayak gitu. Berbuat kasar menghardik kepada orang-orang yang meminta tidak boleh ya. Jadi Allah itu mengajarkan kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu dengan ahlakul karimah, ahlak yang baik, ahlak yang terpuji. Baik anak-anak, kakak-kakak sekalian, demikian penjelasan materi Quran Surat Ad-Duha dari Ustazah. Cukup sekian ya, kita lanjut pertemuan selanjutnya. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu selanjutnya.